Oke, di sini akan kita lihat mengenai IGCSE, ya, hal-hal mengenai IGCSE. Yang pertama untuk IGCSE ini itu terdapat 5 pilihan subjek minimal, ya, at least 5 subjects, dan diwajibkan atau subjek mandatorinya itu ada Math dan English dengan kode 0580 dan 0500. Nah, di sini perlu diperhatikan adalah kodenya, karena ada beberapa subjek yang memiliki nama hampir sama gitu. Nah, karena tadi disuruh mengambil minimal 5 subjek, sudah ada 2 subjek minimal, maka selanjutnya dipilih 3 subjek lainnya. Ya, seperti di sini ada fisik, chemistry, economics, accounting, dan lain-lain. Tentu saja disesuaikan dengan jurusan yang akan diambil berikutnya. Lalu untuk IGCSE ini terdapat 2 level. Yang pertama ada core, yang kedua extended. Nah, level di sini adalah tingkat kesulitannya. Untuk core itu lebih mudah dibanding dengan extended. Perbedaannya di sini, kalau untuk core maksimum grade yang akan didapat adalah C. Sementara untuk extended, maksimum grade yang bisa dicapai adalah D star. Nah, kemudian lebih fokus kepada paper untuk science, ya. Untuk yang pertama kita lihat untuk math papernya itu sendiri ada 4, yang terdiri dari paper 1 itu short answer, paper 2 short answer, paper 3 structure question, paper 4 itu structure question. Nah, pilihannya itu untuk core itu bisa pilih paper 1 dan 3. Kemudian untuk extended bisa pilih paper 2 dan 4. Berikutnya itu untuk paper basic chemistry and biology. Nah, untuk paper 1 itu multiple choice, paper 2 multiple choice, paper 3-nya teori, paper 4 teori. Nah, paper 5 itu practical test, di mana tes dilakukan di lab. Dan paper 6 itu alternative to practical, berarti tidak melakukan praktek di lab. Lalu pilihannya di sini untuk core itu pilih papernya 135, kemudian untuk extended itu dipilih 2, 4, dan 6, paper 2, paper 4, dan paper 6. Nah, setelah checkpoint di IGCSE ini bisa lanjut ke itu Cambridge untuk S or A level. Nah, untuk S sendiri itu adalah Advanced Subsidiary, itu yang setara dengan SMA. Kemudian ada untuk E2 level, itu setara dengan SMA dan tahun pertama kuliah atau di universitas. Nah, untuk pilihannya minimal di sini at least 3 subjek, yaitu subjeknya terdapat banyak subjek, ya. Contohnya di sini ada math, fisik, chemistry, biology, business studies, dan lain-lainnya. Nah, kita fokus ke paper dari math dan science, fisik, chemistry, and biology. Nah, untuk paper math-nya sendiri di S or A level ini terdiri dari 6, ya. Itu ada ProMath 1, ProMath 2, ProMath 3, Mechanics, Probability and Statistics 1, dan Probability and Statistics 2. Nah, untuk S level itu bisa mengambil paper 1 dan 2, artinya mengambil ProMath 1 dan ProMath 2. Kemudian untuk yang A level bisa memilih untuk S-nya itu paper 1 dan 5. Kemudian untuk E2-nya itu paper 3 dan 4. Jadi ngambil ProMath 3 sama mekanik. Kemudian pilihan kedua bisa ngambil di sini S-nya 1,5, dan untuk E2-nya ngambil 3 dan 6. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat untuk paper Basic Chemistry and Biology. Nah, untuk 3 subjek ini itu ada 3 paper 1, 2, dan 3, dimana bentuk soalnya itu yang pertama paper 1 multiple choice,
paper 2 structured question, dan advanced practical question. Nah, itu untuk yang S ya. Ya, dia ada 5 paper ya. Lalu ada paper 4 structured question, dan paper 5 untuk planning, analysis, and evaluation. Nah, ini untuk yang ambil sampai ya levelnya. Berikutnya periode ujiannya itu ada periode summer itu pada bulan Mei Jun, kemudian ada winter itu untuk Oktober dan November, kemudian ada periode Februari Maret. Nah, di sini untuk first papernya itu biasanya diberikan kode ya. Nah, kode itu kurang lebih seperti ini. Yang 4 digit awal itu merupakan subject code. Nah, itu subjeknya apa ya, disesuaikan dengan kode-kode subjeknya. Kemudian diikuti dengan satu huruf, itu bisa W atau S. Nah, untuk W ini itu periodenya winter. Nanti kalau S di sini itu untuk summer, kemudian diikuti dengan 2 digit tahun. Kemudian ada 2 huruf ya, kemungkinannya kalau enggak KIP, kalau enggak itu MS. KIP untuk question paper dan MS untuk mark shame. Kemudian ada 2 digit angka. Nah, angka yang pertama itu merupakan paper keberapa. Nah, di sini contohnya itu ada paper keempat. Kemudian yang terakhir adalah time zone-nya. Nah, kemudian untuk penilaian di sini itu nilai paling tinggi itu adalah E star dan paling rendah U. Nah, diantaranya ada E, B, C, D, E, F, G. Nah, itu untuk grade atau penilaian di S or A level ini. Kemudian kita lanjutkan untuk kurikulum internasional yang lain ya, itu IBDP ya. Meskipun IBDP ini diperuntukkan untuk usia 14 sampai 16 tahun. Nah, untuk kelasnya itu kelas 11, 12 dan kuliah tahun pertama. Nah, itu untuk tingkatan. Nah, kemudian perlu diketahui sertifikat dari IBDP ini digunakan untuk masuk ke universitas. Nah, sebelumnya ini kita ketahui periode ujiannya itu Oktober November or April Mei. Jadi periodenya ada 2 kali dalam setahun. Nah, untuk setiap subjek itu terdiri dari 2 level atau tingkat kesulitan. Yang pertama ada high level, tentunya ini untuk soal-soal yang lebih susah. Kemudian ada standard level untuk soal-soal standar. Nah, itu untuk setiap subjek dibagi ya, jadi 2 level tingkat kesulitan. Nah, untuk siswa itu harus mengambil 6 subjek dari kelompok subjek yang tersedia. Nah, dari 6 subjek tersebut itu minimal mengambil 3 atau maksimal mengambil 4 untuk tingkatan HL. Lalu untuk sisanya ambil yang SL atau standard level. Nah, adapun kelompok subjeknya itu yang pertama untuk mathematics group itu ada 2, mathematics analysis and approach, and then mathematics application and interpretation atau MAI. Kemudian ada beberapa kelompok lain seperti science group, lalu ada individual societies. Nah, ini untuk science group contohnya fisik, chemistry, biology, computer science, individual societies, economics, history, business management, dan lainnya. Nah, untuk subjek yang lain mungkin masih banyak ya. Nah, sekarang kita fokus untuk subjek math dan science dulu untuk papernya. Yang untuk math paper IBDP sebagaimana dijelaskan di atas itu ada 2 pilihan math, bisa mengambil MAE atau MAI. Nah, di sini papernya itu terdapat 3 paper.
Ya, sebelumnya di MAI ini diperbolehkan menggunakan kalkulator ya, atau teknologi LW. Nah, paper 1 itu bentuk soalnya short response, paper 2 extended response, dan paper 3 untuk extended response and problem solving. Nah, untuk short response itu terdiri dari soal yang dimana jawabnya itu ada di kotak yang disediakan di lembar soal tersebut. Sementara untuk extended response itu jawaban ditulis di kertas terpisah dari soal itu. Kemudian untuk paper 3 extended response dan problem solving. Nah, untuk problem solving itu biasanya diberikan sebuah soal yang mendekati pendekatan masalah dalam sehari-hari dan diselesaikan dengan program matematika ya. Nah, perbedaannya di sini untuk SL itu mengambil paper 1 dan 2, dan untuk HL harus menyelesaikan paper 1, 2, dan 3. Kemudian kita lanjut untuk paper math yang kedua, itu ada untuk MEE ya, paper 1, paper 2, dan paper 3. Untuk paper 1 dan 2 itu terdiri dari 2 section, yaitu section A dan section B. Kemudian untuk paper 3 itu tanpa section ya. Nah, bedanya di sini paper 1 dan paper 2 khusus untuk MEE itu paper 1-nya tidak boleh menggunakan alat bantu hitung atau teknologi non-alloy seperti kalkulator ya. Berarti tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Untuk section A itu model soalnya short response, section B extended response. Section untuk paper 2-nya hampir sama ya, sama. Cuman penggunaan teknologi aja yang tidak dibedakan. Kemudian untuk paper 3 itu extended response dan problem solving. Nah, untuk yang mengambil MEESL itu harus mengerjakan paper 1 dan 2, dan untuk yang mengambil HL itu mengambil paper 1, 2, dan 3. Kemudian lanjut untuk basic chemistry paper. Untuk dua subjek ini terdiri 2 paper, dimana paper 1 itu ada 1A dan 1B. Nah, model soalnya multiple choice untuk yang 1A. Kemudian 1B itu terdiri dari database question and question on experimental work. Jadi di sini diberikan data-data dari sebuah percobaan atau eksperimen, lalu pertanyaannya berdasarkan data tersebut, dan bentuk soalnya masih tetap multiple choice. Kemudian di paper 2 itu tipe soalnya itu short answer dan extended response. Nah, di sini bedanya antara SL dan HL itu dari setiap paper. Yang pertama dari jumlah soal, ya, dari jumlah soal HL tentu lebih banyak daripada SL. Kemudian untuk tingkat kesulitan soal HL ya sebagai namanya high level, berarti lebih susah ya. Kemudian untuk skor maksimum itu juga dibedakan, seperti untuk math itu skor maksimumnya untuk HL itu 110 pada paper 1-nya ya, dan untuk SL 80 gitu skor maksimumnya. Lalu tentu saja waktu pengerjaan, karena HL lebih susah berarti waktu pengerjaannya lebih panjang. Lalu untuk sistem penilaiannya atau grade-nya di sini sistem penilaiannya itu dari 1 sampai 7 ya, dari angka 1 sampai angka 7, di mana minimum atau nilai minimum untuk lulus itu adalah 4. Nah, itu untuk kurikulum IBDP.